Shalom, selamat sejahtera buat kita semua. Hidup di dunia ini tidak ada yang mudah. Setiap kita pernah menangis, pernah kecewa, pernah putus asa. Bahkan banyak di antara kita yang mungkin pernah berpikir untuk menghabisi nyawa kita sendiri karena beban tidak tertanggungkan. Di saat seperti itu, percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tetap nyata, asal hati kita mau terus berpaut, bergantung, percaya kepadanya. Mari kita melihat satu bagian dari firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1. Kita akan membaca firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Beginilah bunyi firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 8. Dan kita membaca ayat yang ke-12 saja. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."
Saudara sekalian, ada waktunya kita akan berkata, hidupku sangat gelap. Hubunganku dengan suamiku atau dengan istriku sangat gelap. Hubunganku dengan anak-anakku sangat gelap. Hubunganku dengan orang tuaku sangat gelap. Masa depanku sangat gelap. Tidak ada terangnya. Kata-kata itu adalah sangat tepat untuk menggambarkan diri kita yang sedang mengalami masalah yang berat. Masalah yang menindih pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Dan kadang membuat kita merasa hidup itu tidak berharga, tidak bermakna. Sepertinya sia-sia hidup di dunia ini. Itulah kenyataan dari kehidupan kita yang sesungguhnya di dunia ini. Kita tidak terlepas dari masalah demi masalah yang begitu gelap menindih kehidupan kita, menindih masa depan kita, sehingga tidak ada sesuatu yang terang yang memberikan harapan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ada banyak penjelasan yang dapat kita pelajari. Tapi kali ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu bagian dari ayat ini, yaitu Yesus adalah terang. Yesus adalah terang. Siapakah Yesus itu? Dari pembacaan kita tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Yesus itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti ada firman dan ada Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu berarti kalau kita membaca selanjutnya sampai ayat yang mengatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya Yesus yang adalah firman yang sejak dan sehakikat dengan Allah itu turun ke dunia menjadi manusia. Itulah sebabnya kita merayakan dalam arti memperingati kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini di hari Natal. Natal itu tidak berbicara hanya perayaan semata-mata. Berbicara tentang keramaian, kenikmatan, kesukacitaan semata-mata. Tapi Natal itu berbicara tentang menyambut dengan pikiran dan hati yang segar kelahiran Yesus ke dalam dunia ini sebagai Allah yang datang wujud sebagai kasih Allah kepada kita. Ada banyak agama di dunia ini berbicara tentang Allah, tapi Allah mereka tidak melakukan apa-apa. Tuhan mereka tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk di surga, menikmati hidup surga, itu saja. Tapi Allah yang diajarkan oleh firman Tuhan, Dia tidak duduk diam di surga. Kalau kita bisa membayangkan seperti itu. Ia turun ke dalam dunia, di dalam Yesus Kristus lahir sebagai manusia seperti saudara dan saya, sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Dia adalah terang dunia. Kenapa harus ada terang? Karena dunia ini penuh dengan kegelapan.
Saudara dan saya kalau berjalan di dalam kegelapan tentu menakutkan. Ada pengalaman saudara hidup dalam kegelapan, malam yang pekat. Kalau saudara mau mencari sesuatu, saudara memerlukan terang itu, bukan? Kalau saudara berjalan di dalam kegelapan malam, saudara membutuhkan terang itu, bukan? Terang itu adalah petunjuk. Terang itu adalah memberikan pencerahan kepada saudara, sehingga tujuan saudara jelas. Jalan saudara jelas. Begitupun dalam kehidupan kita. Saat saudara dan saya mengatakan hidupku gelap karena masalah yang menindihku, menghimpitku, menghancurkan kehidupanku, di saat-saat seperti itu kita memerlukan terang untuk membuat kita bisa berpikir dengan baik, melihat dengan baik, berharap dengan baik, bahwa apapun situasi masalah yang kita hadapi, ada jalan keluarnya, ada pertolongan ilahi atasnya. Ada rasa aman yang Tuhan akan berikan kepada kita, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Sang terang itu. Jadi setiap kita, apapun pergumulan hidupmu saat ini, apapun bentuknya, Anda memerlukan terang itu. Dan Yesus katakan, akulah terang dunia. Hanya Kristus yang dapat memberikan tuntunan kepada kita tentang hidup kita ini. Karena Dia yang menciptakan kita. Di dalam pembacaan kita tadi bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tidak ada sesuatu pun yang jadi di dunia ini kalau bukan Dia, yaitu firman itu, yaitu Kristus itu. Dia yang menciptakan hidupmu. Orang tuamu hanya alat untuk melalui kewujudan saudara dan saya di dalam dunia ini. Tapi di dalam hal yang tidak bisa kita lihat dan mengerti sepenuhnya, Tuhanlah yang berkarya membentuk dan menjadikan kita saat ini. Itu sebabnya Dia tahu siapa kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu masa depan kita, entah itu cerah atau gelap. Dan Yesus yang adalah terang itu tahu bagaimana menolong dan melepaskan kita dan memberikan masa depan yang baik. Karena itu datanglah kepada terang itu kalau saudara meminta pertolongan saat hidup saudara sedang gelap. Kenapa harus kepada Yesus? Karena Dia adalah terang itu, karena Dia yang menciptakan engkau dan saya. Sehebat apapun orang tuamu mengasihimu, dia tidak akan mengerti hidupmu dan masa depanmu. Bahkan dirimu sendiri pun yang memiliki dirimu, tubuhmu, pikiranmu, hatimu, perasaanmu, kemauanmu, seluruh hidupmu milikmu sendiri pun engkau sendiri tidak tahu bagaimana mengurusnya dan menghadapinya. Tidak ada yang tahu. Kita terbatas adanya. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah terang itu, atas kegelapan hidup kita, apapun masalah dan situasinya, yang telah menciptakan kita itu, tahu bagaimana mengurus hidup dan masa depanmu. Dia tahu titik-titik kegelapan yang kau akan lalui besok, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, bahkan sampai akhir hidupmu.
Tuhan tahu titik-titik masalah yang engkau hadapi. Kalau engkau bersarah kepada Dia, percaya kepada Dia, bergantung kepada Dia, di setiap titik itu Dia sudah hadir di situ untuk menolong hidup dan melepaskan engkau dari segala masalah hidupmu. Tapi pertanyaannya, apakah engkau percaya kepada Yesus yang adalah terang itu? Apakah engkau bergantung kepada Yesus yang adalah terang itu? Kalau engkau sakit gigi, jangan cari tukang motor untuk memperbaikinya. Jangan. Carilah dokter gigi, karena dia yang tahu segala urusan gigimu. Tapi banyak orang hari ini sakit gigi, cari tukang motor. Masalah-masalah hidup yang mereka hadapi, cari manusia-manusia atau jalan-jalan yang tidak ada kepastian bagaimana penyelesaiannya. Hasilnya apa? Saudara akan mengalami masalah demi masalah demi masalah demi masalah, dan tidak pernah berhenti masalahmu. Kekecewaanmu tidak pernah selesai. Keraguan tentang hidup tidak pernah selesai. Yang hadir adalah engkau merasa hidupmu tidak bermakna. Yang hadir adalah engkau merasa hidupmu tidak bahagia dan tidak ada tujuannya. Untuk apa menjalani hidup yang begitu sia-sia, penuh dengan ketidakbahagiaan dan makna itu? Selama 30 tahun lagi di depan, saudara mau hidup tanpa merasa makna hidup yang sesungguhnya? Tanpa merasa kebahagiaan yang sesungguhnya? Untuk apa? Percumalah. Ya terserah kalau kalian mau memilih yang itu. Tidak ada paksaan. Tetapi Yesus katakan, aku adalah terang dunia yang bisa menerangi engkau di dalam kegelapanmu. Dan aku tahu, karena aku telah menciptakan dirimu, aku mengenal engkau dengan baik. Itu umpama sakit gigi ketemu dokter gigi. Engkau mengalami masalah hidup, ketemulah dengan pencipta hidupmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan katakan, begitu Yesus datang, ada pilihan. Ada yang tidak mau menerimanya, ada yang membuangnya. Tetapi kalau engkau memilih, firman Tuhan katakan, ayat 12, tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus, menerimanya sebagai terang itu, sebagai juru selamat dan Tuhannya, sebagai pencipta hidupnya, maka dia diberikan hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, bukan? Bukan beriman kepada Tuhan dan engkau hanya sebagai pengikut, hamba. Bukan. Tapi firman Tuhan katakan engkau beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, percaya dan menerima Yesus, dikatakan engkau diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, bukan? Statusmu langsung diubah menjadi anak Allah, kesayangan Allah, peliharaan Allah. Makanya Yesus berkorban, datang ke dunia, menderita, bahkan mati di atas kayu salib demi engkau, anak-anaknya yang dia akan sediakan hidup dan masa depanmu,
yang cerah di dunia dan di akhirat. Itulah bukti Tuhan mengasihi. Dia menjadikan engkau anak-anaknya. Jadi engkau adalah anak-anak Allah, iya. Jadi engkau adalah dikasihi sepenuhnya oleh Allah, iya. Engkau dipelihara oleh Allah, iya. Masa depanmu dijaga dan ditolong oleh Tuhan, iya. Sampai mati pun Tuhan ada di situ akan membawamu ke surga, iya. Tidak ada yang lebih indah di dalam dunia ini kalau kita selain daripada merasa dan meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, karena kita adalah anak-anaknya. Ya mungkin keluargamu tidak mengasihimu, orang tuamu yang melahirkan engkau pun tidak mengasihimu, suamimu tidak mengasihimu, anak-anakmu tidak mengasihimu, teman-temanmu tidak mengasihimu, tidak ada siapapun yang mengasihimu. Tapi yakini satu hal, saat engkau percaya kepada Yesus yang adalah terang itu yang menerangi hidupmu, firman Tuhan katakan engkau adalah anak-anak Allah. Artinya apa? Bukan saja segala masalah hidupmu Tuhan akan tolong dan bela dan berikan kelepasan, tetapi segala masalah dosa-dosamu. Kegelapan itu juga berbicara soal dosa. Terlalu banyak dosamu, bukan? Terlalu banyak dosamu dibandingkan kebaikan yang engkau lakukan, bukan? Nah kalau begitu bagaimana engkau menyelamatkan dirimu kalau begitu? Coba saja. Pikirkanlah baik-baik. Mana yang lebih banyak dalam hidupmu? Dosamu atau amal dan ibadahmu? Kebaikan-kebaikan yang kau lakukan, oh tentu dosamu lebih banyak. Pikiranmu setiap saat lebih banyak berdosa. Kata-katamu setiap saat lebih banyak berdosa. Sikapmu setiap saat lebih banyak berdosa. Sedangkan berbuat baik tidak pernah engkau lakukan. Kalaupun engkau melakukan demi keuntunganmu sendiri, dan itu pun sifatnya dosa. Sehingga hidupmu itu begitu gelap dalam hal dosa. Tidak ada yang bisa menolong dan mengampuni dosamu. Nggak ada. Kalau Tuhan melihat hidupmu, yang Dia lihat ada kegelapan karena terlalu banyak dosa. Mungkin engkau tidak melihat, engkau tersenyum dan tertawa, tapi dosa itulah telah menghancurkan hidupmu, membuat engkau tidak bahagia, tidak ada makna itu hidup. Jadi kalau selama ini saudara merasa hidupmu tidak bermakna, tidak bahagia, hancur-hancuran toh, penyebabnya adalah dosa yang tidak pernah beres. Kalau ada dosa di dalam dirimu, itu tidak bisa ditutupi dengan kebaikan. Nggak bisa. Apapun caranya, engkau tidak bisa beramal dan beribadah untuk menutupi dosamu. Selagi dia ada di dalam hidupmu, itu akan menghancurkan dirimu. Bayangkan ini. Kakimu itu dalam perjalanan tidak tahu bagaimana
tertusuk dan masuk jarum di dalamnya dan membuat engkau susah untuk berjalan. Bagaimana supaya engkau disembuhkan? Ya mungkin engkau mengatakan, kita beli apa namanya ini, plaster yang bagus, yang mahal, pokoknya yang harganya $50, ditutupi aja, tetap tidak bisa sembuh karena duri itu masih ada di dalam. Oh, kita mau buat kebaikan, coba buat kebaikan, kasih uang banyak ke orang lain yang memerlukan, jangan-jangan itunya itu hilang. Coba aja lah, nggak bisa. Penyelesaiannya adalah duri itu, jarum itu harus dicabut dan dikeluarkan. Ada sakitnya, iya. Tapi setelah dikeluarkan, dia perlahan-lahan sembuh. Begitulah dosa di dalam hidup kita. Kalau ada dosa di dalam hatimu dan engkau biarkan dosa itu di dalamnya, dan engkau hanya menutupinya dengan amal dan ibadah dan perbuatan baik dan segala-galanya yang menurut engkau baik untuk menutupinya, tidak bisa menyelesaikannya. Dosa itu tetap ada di dalam hatimu. Allah melihat dirimu orang yang berdosa. Tuhan tidak akan menghitung amal dan ibadahmu selagi ada dosa di dalam hatimu. Engkau berbuat baik, silakan. Tapi Tuhan tidak pernah melihat perbuatan baikmu selagi ada dosa yang belum dibereskan di dalam hidupmu. Itulah kegelapan. Dosa yang tidak pernah hilang. Tapi Yesus yang adalah terang itu datang. Dan saat engkau percaya kepada Yesus, menerima dia menjadi juru selamat dan Tuhanmu, firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengampuni, menghapuskan dosa-dosamu. Di dalam Yesus kita memiliki pengampunan dosa. Di dalam Yesus semua dosa kita diampuni. Jika kita mengaku dosa kita di hadapan Yesus, maka Yesus akan mengampuni dan menyucikan kita, membersihkan kita dari segala dosa kita. Dan saat itu terjadi, dosa yang ada di dalam hati kita itu dikeluarkan, dibereskan, dihapuskan, dan tubuh kita dibersihkan oleh Tuhan. Itu namanya pengampunan dosa yang diberikan oleh Yesus, yang adalah terang itu. Terang itu adalah yang mengampuni, yang bisa mengampuni dosamu. Karena dosa itu kegelapan. Dan saat engkau diampuni, engkau akan ada rasa hidup itu bermakna, hidup itu indah, hidup itu bahagia. Banyak orang akan berkata, saya betul-betul dilepaskan dari beban masalah hidupku, dari dosa-dosa yang menghantui hidupku, karena aku sudah diampuni oleh Tuhan. Dan saat Tuhan melihat engkau yang sudah diampuni dosa, engkau adalah orang yang suci di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, yang adalah kemudian menjadi anak-anaknya, dan engkau layak masuk ke dalam kerajaan surga. Layak, karena engkau sudah diampuni dosamu, dibersihkan. Bagaimana mungkin engkau berada di surga kalau ada dosa? Jangan mimpilah. Jangan mimpi. Coba aja. Engkau tahu orang itu pencuri,
dan selalu ditangkap dan diketahui sebagai pencuri. Maukah engkau menampungnya di rumahmu? Mikir dong. Kecuali kalau saudara merasa ada masalah mental, saudara tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oh, enggak apa-apa, silakan. Tinggal aja di rumahku. Besok-besok semua milikmu hilang, rumahmu juga hilang. Nggak ada orang yang, engkau sendiri pun, yang manusia inilah, yang manusia berdosa ini, nggak mau orang yang sejahat itu tinggal di rumah saudara. Oh, apalagi Tuhan yang kudus. Dia hanya menerima saudara-saudara yang suci adanya, yang kudus adanya, yang tidak ada dosa adanya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan inilah yang Yesus lakukan. Aku adalah terang dunia. Aku akan mengampuni segala kegelapan dosa manusia. Dan begitu engkau diampuni, engkau pun ada terang. Dan engkau layak berada bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Jadi Kristus sebagai terang ini bukan saja menolong kita yang memiliki kegelapan hidup dengan masalah-masalah yang begitu banyak, di mana dia akan mencerahkan kita, menolong kita, melepaskan kita dari segala masalah kita. Karena dia tahu, dia yang menciptakan kita, dan dia tahu bagaimana menolong kita dan melepaskan kita. Tapi juga Yesus yang ada terang itu akan melepaskan kita dari kegelapan dosa yang ada di dalam hati kita. Dengan saat engkau datang dan mohon pengampunan dan percaya kepada Yesus, Tuhan akan ampuni segala dosamu, membersihkan hatimu dari dosa-dosa, dan tidak ada satu dosa pun yang tertinggal di hatimu. Sehingga apabila terjadi dua hal ini, maka hidupmu akan bermakna. Hidupmu penuh dengan kebahagiaan. Masa depanmu engkau jalani dengan penuh harapan. Bersama Yesus, aku bahagia, aku menang. Percayalah kepada Yesus. Terimalah dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu, karena dia yang bisa menolongmu. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini Roh Allah berbicara di dalam hati nuranimu, dan engkau tahu itu. Kalau ada di antara saudara yang berkata, aku mau percaya kepada Yesus karena terlalu banyak masalah hidup yang aku alami saat ini. Aku mohon Yesus menolongku, memberikan kekuatan, kelepasan dari segala masalah-masalah hidupku yang begitu gelap itu. Ada di antara saudara yang berkata, oh Tuhan, dosaku terlalu banyak. Terlalu banyak ya Tuhan. Pikiranku setiap hari penuh dengan kejahatan, dosa. Hatiku penuh dengan dosa. Kata-kataku penuh dengan dosa. Perbuatan hidupku terlalu banyak. Dosa yang aku lakukan sampai aku tidak bisa lagi mengalami hidup yang berarti, bermakna. Engkau sudah mendengar uraian firman Tuhan ini. Yesus adalah terang yang dapat menerangi kegelapan hidupmu yang penuh dengan masalah, yang dapat menerangi dengan mengampuni segala kegelapan dosamu. Buatlah keputusan untuk percaya kepada Yesus. Kalau ada di antara saudara yang mengatakan, aku mau percaya kepada Yesus, ikutilah doa yang saya akan katakan ini, kalimat demi kalimat. Tidak ada yang tahu, hanya engkau dan Tuhan
yang tahu. Di dalam hatimu berani buat keputusan untuk percaya Yesus. Kalau engkau mau, ikuti doa ini di dalam hatimu. Kalimat demi kalimat. Doanya sebagai berikut. Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya. Dan menerima Engkau menjadi juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Engkau adalah terang hidupku, yang menolong dan melepaskan aku dari segala masalah hidup yang aku alami saat ini. Dan Engkau juga mengampuni segala kegelapan dosaku. Kuasailah hatiku. Jadikanlah aku seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Saat saudara mengikuti doa tadi, ada 5 hal yang telah terjadi dalam hidup saudara saat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus yang adalah terang itu ada di dalam hatimu. Engkau telah dimeterai menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dan Dia akan memelihara hidup dan masa depanmu. Yang ketiga, segala kegelapan dosa yang engkau miliki, Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah bersihkan hatimu dari segala dosa. Karena di dalam Yesus, engkau telah diampuni. Saat percaya kepada Yesus, dosamu Tuhan telah ampuni. Yang keempat, engkau telah menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Engkau adalah manusia yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang kelima, Tuhan sudah menyediakan surga untukmu. Saat engkau percaya kepada Yesus, namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan saat engkau meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus akan mengangkat engkau masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengannya selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Engkau adalah terang yang menerangi kegelapan masalah hidup kami yang begitu banyak. Engkau adalah terang yang menerangi dan mengampuni segala dosa-dosa kami yang begitu banyak. Dan saat kami percaya kepadamu, hidup kami Engkau terangi. Dengan harapan yang baru, dengan hidup yang baru, dengan kekuatan dan kelepasan dari segala masalah kehidupan dan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.